Lancelot itu dan semoga One, aku harap kita semua, doa kita semua, para EVOS family dari Sabang sampai Kembali lagi lah One yang dulu pakai Lancelot kayak kita doakan supaya One kesurupan atau kerasukan One yang dulu, yang Lancelotnya nggak bisa ditangkap, hal Hellcatnya nggak bisa ditangkap, assassin One, kita doakan semoga One kerasukan kembali dan Lancelotnya bisa ning gitu. Membunyi gitu ya? Hah? Kadang-kadang kalau misalnya ada bunyi tambahan bisa begitu. Oke, kita sama-sama mendoakan semoga yang terbaik untuk Indonesia. Dari Indonesia. Dan kita bakal menghabiskan suara kita untuk match kali ini. Di match terakhir, ini dia Mobile Legends Professional League Invitational Four Nation Cup EVOS Legends versus Burmese Gold. Ya, kita benar masih dipandu dengan Cornet dan juga Ranger Mas. Dan kita berdua adalah Cornet Mas. Oke, EVOS kali ini One berada di arah blue buff, menunggu momentum apakah ada yang coba untuk mengganggu atau tidak. Ternyata tidak, dan Kit clearing minion terlebih dahulu. Yes, dan kalau misalnya dilihat dari strateginya, tampaknya mereka ingin ngamanin sama-sama blue buff terlebih dahulu dan memberikannya kepada support plus satu fighter dan juga satu tanknya ya untuk dari tim EVOS. Yes, biarkan yang lebih cepat level 2 untuk supportnya untuk memberikan damage poke ya kan. Dan Curse Crow dikeluarkan di arah mid lane dan perebutan untuk Little Wanderer didapatkan oleh pemain dari tim Burmese Gold. Dan dua Little Wanderer diamankan. Tadi kalau nggak salah One-nya udah pakai retribution deh. Dan nggak dapet ya. Tadi 35 detik langsung cooldown dan langsung nggak dapet. Tapi dari bottom lane. Yes, Rek hampir terpick off. Apakah ini akan menjadi first blood untuk Rek? Dan Flicker masih bisa digocek. Oh my god, permainan dari RKT dengan 1500 match dari seorang cowoknya berhasil menggocek permainan dari seorang D. Contoy banget lu. Kurang lebih. Udah lebih lah. Ya kan kurang lebih. Ya udah kalau begitu. Curse Crow telah dikeluarkan. Direksi kali ini tidak terlalu terburu-buru, tapi dikandangin Mukonet 3 orang kali ini terkena. Oh my god, masih ada wings by wings, tapi Rexy, where are you going? Bakal coba ditumbangin burungnya, bakal terjadi pertukaran. Masih ada Pinakaru dan Rudy. Oh my god, bukan Rudy, ternyata Rubin. Dan One satu kali Tonros masih cooldown, berhasil mendapatkan 1 ball point. Pas banget ada puncture setelah dia nge-kill. Ketika dia XP-nya bener banget udah seperempat lagi untuk dapetin level keempat. Dia bisa untuk kabur, tapi di bawah didapatkan lagi. Tidak ada sebuah senpu dari seorang RKT. Sunpo. Ya. Sunpo tidak ada dari seorang RKT. Senpu. Sekali lagi, ulang terus. Oh my god. Dan Sis mencoba untuk mengcover untuk sementara ini. Mencoba melakukan clearing minion Pendragon. Dia dapat temen salah satu top Supreme Indonesia, Pendragon Mungkornet. Banyak banget Supreme-nya cuy. Ya. Ada 11 apa? 11 kan? R7 12. R7 12. Yes. Dan ternyata di top lane One udah mulai kesurupan One yang dulu. Kali ini sepertinya bukan. Udah dapetin 2 poin untuk early game kali ini. Dan permainannya bisa dibilang pasif agresif ya. Oke, Dwarf Dragon pecah Dragamornya One-nya. Bakal coba dipasang dan ini dia killing spree untuk tim EVOS Legends. EVOS Legends mengaung, roar, menunjukkan ketajamannya dan ini dia Mukornet. Oh, bahaya. One-nya. Baru ngomongin kan? Baru diomongin, udah ada di minimap One-nya tanpa ada cover dan ternyata Blue Buff bakal coba diharas oleh seorang Uranus. Apakah mampu? Dan RKT kali ini lihat bakal coba di geng 3 orang dan kalau satu persatu seperti ini akan berbahaya untuk tim EVOS Legends. Jangan mengulang kesalahan, tapi lihat 1 kali Fatali berhasil mendapatkan 1 poin di arah bottom lane. Yes, benar banget. Walaupun sudah memakai Bounty Hunter ini enak banget sih sebenarnya untuk One ya. Dapetin 30% gold tambahan ketika dia dapetin 3 kill ya. Tapi dari ace-nya dia benar-benar enak banget sih. Farmingannya benar-benar terjaga banget. Benar-benar tinggal gimana caranya dari One-nya kalau bisa nih ace-nya tuh ditumbangin. Karena posisinya sekarang ace-nya malah justru lebih enak. Lebih kaya. Dia lebih kaya, lebih banyak SP juga, dan buff-nya juga masih ada gitu. Untungnya buff rate-nya diamankan oleh seorang Dragon. Iya, Esmeralda berhasil mengamankan, tapi kali ini Ace mencoba mengusir mundur seorang RKT. Wan juga membantu di arah bottom lane. Ternyata Zeus membuka vision. Ingat, bus harus dibuka. Pendragon udah bakal coba untuk mendapatkan minion di arah bottom lane dan Zeus mengusir mundur 2 player dari tim Burmese Gold. Perfect match bakal coba dapatkan. Belum ada Fatality karena masih ada free dari seorang Kagura dan hanya Objective Gaming mendapatkan turret di arah bottom lane. Yes, benar banget, didapatkan 1 turret tambahan di arah bawah.
Dan di arah atasnya juga harus berwaspada. Ada 2 hero yang sudah menunggu di arah rumputan. Bahkan menuju ke arah atas juga 4 hero, tapi di arah bottom lane mendapatkan 1 kill tambahan. Hanya ada 1 katapult. Yes, benar banget. Tanpa buff, tanpa red buff, tanpa blue buff. Berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Sebuah keuntungan dan di arah top lane dan juga bottom lane. Terjadi base race dari kedua belah pihak. Dan ternyata diunggulkan oleh tim Burmese Gold. Berhasil mendapatkan turret yang kedua dari tim EVOS Legends. Kalau base race kelar dong. Iya, turret race. Turret race. Ya, dan lihat Polystar pun ditompo burungnya. Dan ternyata berhasil mendapatkan 1 poin. Pendragon langsung di flicker oleh seorang kita. Tapi gak berhasil apa-apa. Gak dapat apa-apa. Wan, bakal coba diambil Retribution Israel. Wan berhasil mendapatkan 1 poin. Phantom Execution. Dan lihat Fatali berhasil mendapatkan Ace. Ace masih survive di arah belakang. Wan terkena 2. Meledak oleh seorang Lasin Sanity. Kali ini Bung Konrad untuk Way of Dragon. bahaya banget untuk tim EVOS Legends. Bahaya banget. Walaupun tadi ternyata One-nya dapetin blue buff-nya. Ini tinggal gimana caranya dalam 10 detik buff dari One-nya juga diamankan oleh dia. Sedangkan Hayabusanya Shadow Kill. Dan mungkin Pendragon-nya akan tumbang? Akan tumbang. Oh my god. Pendragon akan tumbang kali ini. Lihat, EVOS Legends tidak boleh seperti ini terus. Ini bakal menjadi disaster, bencana untuk tim EVOS Legends. Karena lihat, satu persatu di pick off. Mereka tidak ada kekuatan bersama. Mereka harus coba kompak dalam team fight kali ini. Mereka tidak boleh anggap remeh Burmese Gold. Aman, oke. Oke, benar banget. Tidak boleh anggap remeh. Dan bahkan dari tim Burmese Gold dia lebih mengamankan turtle-nya dibandingkan buff biru dari One-nya. Yes. Jadi ini menyimbangkan dari segi turtle ya, satu sama berarti sekarang. Ya, satu sama. Dan gold diunggulkan Burmese Gold. Sekarang ini One untungnya udah berhasil mendapatkan blue buff-nya. Dari para pemain tim Indonesia, lihat udah ada time journey di pop-up, tapi kali berhasil kabur dari seorang Digi. Sang burung berhasil kabur, tidak mau terlalu terburu-buru. Zeus juga bakal coba buka map dan D bakal berada di arah top lane, di arah bottom lane. Pendragon masih coba memutar, bakal coba slebel, langsung ada Shadow Kill. Dan untungnya ada gold buff kali ini menyelamatkan nafas sedikit dari seorang Pendragon, tapi ternyata ikan overturn menumbangkan Pendragon. Where are you going? Zeus is coming, bakal ada Fataling di sini dan ternyata tidak ada, belum ada Fataling. Langsung jepret, wacap, RKO, coklat, semua masuk dan mega kill didapatkan oleh seorang S-Booker. Dan what happened? Agak sedikit disayangkan ketika Zeysnya agak sedikit ragu dia mau pakai ultimate-nya atau tidak. Tapi ketika dia ragu dia malah kehilangan si Parsianya. Itu kalau dari awal dia langsung menggunakan Fatalinya itu tidak akan langsung terjadi kematian untuk Rexy-nya. Benar. Nggak tahu, aku melihat kayak agak ragu aja ketika terlihat Kaguranya nggak berhasil di shutdown langsung di Fataling. Tapi Rexy jadi ikutan mati. Iya, sedikit terlambat ya. Kayak agak ragu bingung gitu lah mau ulti apa enggak nih. Enggak apa ulti enggak jangan enggak ultinya. Jangan ulti yang enggak. Oh iya benar, Salah bos. Lihat bintang kejar apa seorang Zeus. Zeus kali berada di dalam bus. One nggak boleh offside lagi. One offside itu bakal jadi disaster. Dan lihat case-nya bebas banget, dia belum terpick off sama sekali. Gold juga langsung ada Lasin Sanity dikeluarkan. Untungnya tandanya udah nggak ada Lasin Sanity lagi untuk para pemain tim Burmese Gold. Yes, bener banget. Di arah mid lane terpancing kayaknya. Baru aku bilang, flicker Kalau nggak cuy. flicker mati tuh. Itu kalau nggak flicker mati sudah bisa dipastikan. Oh my god, Phantom Execution-nya pas banget sayangnya. Tapi Turtle yang terhormat kali ini, yang takut air sudah terpop up. Apakah menjadi 2-1 Turtle-nya atau bakal coba diamankan? Lihat kali ini, wah langsung berhasil mendapatkan 1 Fatali. Udah nggak ada apa-apa lagi, double kill. Malah diginya harus dan es kali ini Phantom Execution ke arah belakang. Duel track langsung karena seorang Hayabusa kepleset, masih bisa didikoy. Shadow kill kalah seorang Zeus dan ternyata Shadow diamankan oleh seorang Atlas. Terkena damage dari seorang pasien dan bantuan turret juga. Dan bahkan dari Pendragonnya masih mencoba untuk mengharas D-nya, tebel banget sih. Susah banget untuk ngurus Uranus ya sekarang. Benar-benar butuh item. Ya at least ada NOD. Atau mungkin ada Deadly Blade juga. Walaupun agak sayang sih kalau misalkan dibikin NOD dari si One-nya. Yes, bukan hanya itu NOD Blade apa? Si Halbert. Deadly Blade ya, Si Halbert. Tapi lihat Way of Dragon langsung ke arah Uranus di arah top lane. Ada time journey, Pendragon masih mencoba menyelamatkan dirinya. Ada Rexy membantu tapi masih ada immortality dari Ruby Dede. Seponakan dari Mama Dede yang harus mundur. Zeus menuju ke arah top lane. Tapi lihat kali ini Ruby Dede Lasin Sanity langsung keluar produk. Rek, what are you doing? Rek, tersisa gak nyampe seperempat darah terakhir dan masih ada di sana. Bung Goret, what happened around? Gak bisa kabur juga karena ada 60 detik sih untuk dari flickernya dan juga Shunpoi tadi sudah digunakan.
benar-benar pasrah aja, semburannya juga jadi range ya, karena dari exborgnya tadi dia nggak punya Viraga Armor, jadi otomatis yang tadinya melee atau jaraknya dekat menjadi lebih jauh ketika dia tidak punya Viraga Armornya. Yes, semburannya kuat ya. Benar. Dari seorang Xbox di sini Zeus harus mundur. Lihat, berhasil kabur dengan perfect match-nya Baris. Oke, EVOS Legends masih bisa setup. Baru menit ke-9. Tapi ingat, dari Burmese Gold memiliki Hayabusa. Split push yang cukup kuat. One by one situation juga bisa sangat-sangat diuntungkan dengan adanya Hayabusa dari Burmese Gold. Yes, benar sekali. Sudah menunjukkan menit ke-9:42. Kalau misalnya dilihat ini sama-sama dari kedua tim punya kesempatan yang besar juga, bahkan di arah bottom lane masih cukup sulit atau bisa dibilang sangat sulit untuk mendapatkan Uranusnya, karena benar-benar nggak ada yang bisa ngelok, benar-benar lock. Agak disayangkan aja kalau Rek yang harus ngelok. Tapi lihat Pendragonnya di ganking dan where are you going? I am coming. Pendragon gak boleh pulang. Udah gak bisa slepe. Langsung disabet pakai payung dari seorang Kid. Ojek payung yang luar biasa. Tapi kali ini bakal coba di take down. Di Way of Dragon langsung. Tapi masih ada Purify. Fatalinya juga rugi banget. Dua ultimate keluar dari tim EVOS Legends. Dan mereka harusnya objektif karena turret. Karena kalau nggak ada turret sama sekali, ini bakal menjadi bencana. Oke, 90 detik tidak ada Purify, tapi ingat, tidak adanya Purify masih ada yang namanya Time Journey. Jadi benar-benar banyak banget untuk anti CC-nya dari tim Burmese Gold. Yes. Dan one-nya, masih bisa kabur. Iya, overturn kan, terbakar lo, ngeburst banget lo, Ranger emas. Oke. Oh my god, ternyata dipaksa oleh Ingan overturn kali ini Bung Cornet. Dan lihat RKT di arah bottom lane. Bakal coba ke arah ini, Peter turret di arah bottom lane. Dan para pemain dari tim EVOS Legends nggak ada yang bisa nge-cover. RKT udah ada time journey di pop up, tapi maybe mungkin akan di-take. Dan Batrek masih mau lebih dan smart tukaran 1 untuk 1. Oh my god, cukup adil. Iya, mau nggak mau Rek harus flicker ke arah depan untuk mendapatkan poin kill dia, daripada dia harus mati sia-sia atau bisa dibilang sangat rugi ketika dia harus mati, apalagi Hayabusanya ya dapat killnya. Yes, bener banget. Dan kalau misalkan DJ masih hidup itu bakal rugi banget. Tapi di sini lihat Ranger Mas. Oh my god, terkena satu buah Viraga Armornya masih bisa berhasil kabur. Zeus juga kali ini bakal coba untuk nge-cover red buff dari milik seorang Wan, tapi Wan harus kehilangan blue buff-nya. Diambil oleh seorang Aceh, Bung Cornet. Aceh yang cukup dingin kali ini berhasil mengamankan satu buah blue buff. Aceh, bener juga ya. Iya kan? Ace ya. Yes, benar banget. Dan lihat, Ace bakal coba untuk mendapatkan satu buah turret lagi. Dipaksa 4 orang di arah bottom lane. Terkena damage cukup banyak. Pendragon gak bisa berbuat banyak. Langsung ada Giga Overton dan juga Tedoki bersama dengan Giga Overton menumbangkan Pendragon. Sang naga gak bisa berbuat banyak kali ini. Berhasil ditumbangkan. Wan mengeluarkan Thorn Rose-nya. Berhasil mengeluarkan Viraga Armor. Tapi immortality dari seorang Xbox. Dan lihat, Burmese Gold terlalu kuat untuk game satu ini. Yes, ini benar-benar kalau misalkan dilihat dari draftnya enak banget sih. Dari Hayabusanya bisa kemana-mana, mobilitasnya tinggi banget, dan aku yakin ini net worth-nya benar-benar gede banget. Dan mereka juga punya off-laner yang cukup kuat, yaitu mereka punya Uranus. Tinggal gimana caranya dari Atlasnya kepancing untuk ulti, dan ada time journey juga. Tinggal gimana cara cari momennya sih, gimana cara ngemecahin time journey-nya. Entah mungkin, nggak tahu ya, aku logika aku ini dari nalar aku aja. Pendragon duluan yang buka dan bikin time journey-nya itu ke trigger, dan sisanya bisa dari Atlas ya, atau mungkin cowoknya yang penting bisa ngelok ke Hayabusanya, karena Hayabusanya nggak ada purify sama sekali, nggak mungkin juga Hayabusa purify. Benar, tapi Zeus lihat, oh my bisa. god, Berat Zeus-nya itu Atlas loh, itu Atlas itu dengan Atlas. cukup cepat langsung cuma hanya digarut punggungnya berdarah-darah. Dan Bung Cornet, aku setuju banget sama Bung Cornet. Kalau bisa boleh aku tambahkan, di mana harusnya Pendragon dan Rexy bersama-sama keluarin semua ultimate. Itu udah pasti bakal mereka agak sedikit takut dengan adanya Falling Star Moon, Federal Strike. Kemungkinan besar bakal di trigger dari ultimate atau apapun. Tapi Lasisan itu lebih ke arah mengamankan Lord yang terhormat tanpa gangguan dari tim EVOS Legends. Burmese Gold, juara MPL Myanmar, membuktikan kalau mereka juga layak berada di MPL kali ini. Wah, ini benar-benar di luar ekspektasi seorang Cornet ya teman-teman yang sedang menonton. Karena aku melihat pertandingan yang dilakukan oleh Burmese Gold di hari pertama, which is kemarin ya, itu aku belum melihat mereka tuh seseram ini. Dan di hari kedua berarti kemungkinan ya, aku juga tidak tahu, mungkin kemungkinan di hari pertama ada problem-problem yang
bikin mereka tuh terlihat jadi kurang bagus mainnya, iya nggak sih? Kayak Benar. mungkin koneksi server apa ada technical issues yang bikin mereka tidak bisa bermain secara kondisi baik. Dan di hari kedua, ketika semua sudah diselesaikan, semua sudah diberikan solusi yang baik juga untuk timnya, mereka menunjukkan dengan permainan yang benar-benar rapi banget. Dan bahkan lihat dia bisa nge-push EVOS. Yes, mereka bisa nge-push Tim sekelas EVOS Legend. Yes, EVOS Legends yang menumbangkan tim Onyx Esports. Tapi kali ini, lihat, Bukore di top lane, Bapak Lord yang terhormat sudah mulai masuk. Mereka bakal coba objektif gaming mendapatkan satu buah turret. Tapi lihat, Bapak Lord mengamuk arah inhibitor. Bakal coba dipaksa, Lancelot untuk mundur dan ternyata masih bisa diamankan Lord di top lane. Masih bisa dibersihkan walaupun sudah di enhance untuk Lordnya. Pendragon sekarang. Oh, Pendragon, apa yang kamu lakukan di sana? Masih bisa untuk bersembunyi di belakang. Sanity di arah belakang. Gagal didapatkan dan Zedoker. Kali ini CSKA bisa berbuat banyak dan Journey menyelamatkan semua. Dan ini bakal menjadi bencana untuk tim EVOS Legends. Dipus dari dua arah yang berbeda. Bahkan dari reaksinya flame shotnya masih bisa dihindari. One-nya sekarat dan one-nya hilang. One-nya hilang. Oh my god, lihat. Ruby Dede, ponakan Mama Dede langsung Sanity ke arah belakang dan hampir saja menjadi burung bakar. Tapi ternyata Rek masih bisa survive. Oh my god, gak ada Senpo. Dan lihat reverse time almost menumbangkan seorang Rek. Dan tersisa dua orang saja. Apakah ini akan menjadi tim Burmeskol mendapatkan poin yang pertama? Dan lihat, udah mulai dicolek Belgia. Dan sepertinya Burmeskol take the game one. Burmeskol luar biasa di hari kedua dan bahkan mereka bisa mengalahkan Sang Macan 1-0 dengan bantuan Lord di bawah menit 15. Ini termasuk game yang cukup cepat juga yang dilakukan oleh teman-teman dari Burmeskol. Benar-benar dihancurkan begitu saja Sang Macan. Tapi ingat ini masih game pertama, masih ada kesempatan juga untuk EVOS Legend mengembalikan keadaan, mengubah draftnya. Begitu saja Sang Macan. Tapi ingat ini masih game pertama, masih ada kesempatan juga untuk EVOS Legend mengembalikan keadaan, mengubah draftnya, mengubah gameplaynya. EVOS terlalu panas, terlalu letih ketika dia setelah mengamankan game yang sebelumnya. Antara terlalu letih, lelah, apalagi lelah pikiran ya, karena game Mobile Legends adalah game yang tidak hanya mengandalkan kedua jari jempolmu. Enggak beda. Tapi kalau scene kompetitif, otakmu itu bekerja keras. Ini melebihi permainan catur karena kamu harus mengandalkan syaraf-syaraf motorik kamu dan juga otakmu untuk secara berpikir bersamaan. gimana caranya untuk memenangkan pertandingan. Yes,